Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini Ibu Guru temui semua anak-anak hebat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga serta buat para orang tua siswa yang hebat, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu Guru memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Guru adalah Ibu Fatmawati Adam. Ibu pegang mata pelajaran Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi kalimat thayyibah, subhanallah, dan masya Allah. Ya, pasti anak-anak sudah dapat dari kelas 1 dan 2 tentang materi kalimat thayyibah ya. Ya, pasti sudah tahu apa itu kalimat thayyibah. Ya. Ya, jadi kalimat thayyibah di sini bukan cuma subhanallah dan masya Allah saja ya yang termaksud kalimat thayyibah, masih banyak lagi. Ada masya Allah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah, dan masih banyak lagi ya. Ya, pada hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Jadi di sini kita akan pada materi ini ada tujuan pembelajarannya ya. Di sini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan bukti bahwa Allah Maha Suci dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di sini Ibu Guru ingin agar anak-anak bisa menunjukkan bukti bahwa Allah itu Maha Suci ya dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Jadi itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Jadi yang kedua tujuan pembelajarannya ialah siswa dapat melafalkan kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah beserta maknanya ya. Jadi bukan cuma menunjukkan buktinya. Jadi di sini pada pelajaran 1 ini Ibu harap anak-anak bisa melafalkan kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah itu beserta maknanya dengan benar ya. Ya. Mari kita masuk pada materi kita ya. Ya, perhatikan gambar di layar ini. Ya, di sini ini pemandangan ya sangat indah. Ada gunungnya, ada sawahnya, ada pepohonannya ya. Ya, jadi di sini ya. Bagaimana perasaan kalian ketika menyaksikan pemandangan seperti yang di samping ini? Ya. Ya, jadi bagaimana perasaan kalian ketika melihat pemandangan yang begitu indah, ya? Terus, apa yang kalian ucapkan ketika menyaksikan sesuatu yang mengagumkan? Ya. Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Ya, kalimat thayyibah subhanallah ya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah subhanallah. Ya, kalimat subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah. Dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti yang tadi, ketika kita melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau yang tampan, mujizat-mujizat ya, dan masih banyak lagi. Ya, pasti kalau kita melihat pemandangan yang sangat indah ya, itu
Ya, kita pasti mengucap subhanallah, atau misalnya anak-anak melihat teman-temannya yang cantik atau tampan. Iya. Jadi anak-anak mau bilang subhanallah, betapa cantiknya si Renata ya, misalnya. Itu. Jadi itu mengucapkan kalimat subhanallah itu contohnya seperti itu. Yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau yang indah tanpa dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah ya, itu kalimat subhanallah. Jadi dia tidak sembarang ya. Jadi yang melihat misalnya itu ciptaan Allah ya, itu anak-anak bisa mengucap kalimat thayyibah subhanallah ya. Jadi itu. Ya, kita lanjut. Dalam pemahaman ini didasari oleh ayat pertama dari surah Al-Isra. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya. Jadi, dalam hal ini, itu sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra, ya. Ya. Jadi di sini, Subhanallazi asro bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyatu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Ya, itu ya. Jadi itu ayatnya. Quran surah Al-Isra. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yaitu Quran surah Al-Isra ayat 1 ya. Jadi sudah dijelaskan. Nah, berikut ya. Kalimat subhanallah ini sering juga disebut dengan bacaan tasbih ya. Ini sering kita jumpai juga pada waktu mau sholat. Sudah sholat atau selesai sholat, pasti kita akan mengucap kalimat subhanallah ini ya. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertasbih, kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Dengan bertasbih, kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Ya, jadi itu rasa syukur kita. Makanya kita wajib mengucap kalimat thayyibah ini, ya. Ya, perhatikan gambar di samping ini ya, yang ada di layar. Jadi ini, nah, ini apakah gambar ini adalah ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Ya, ini adalah ciptaan Allah ya. Ini pemandangan yang sangat indah. Kalau kita jumpai ini atau kita temui ini, maka kita wajib mengucap kalimat thayyibah subhanallah ya. Tahukah kalian waktu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Ya, pasti tahu ya. Ya. Di sini Ibu akan kasih tahu kalimat thayyibah subhanallah dibaca ketika kapan saja. Ya, jadi kapan-kapan saja kita mengucap kalimat thayyibah ini, kalimat subhanallah. Ya, ada beberapa. Yang pertama, di sini yang pertama melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti gambar yang di atas ini. Ya, yang ini. Ya, jadi ya ketika kita menyaksikan atau melihat keindahan alam, nah di sini kita harus mengucap kalimat thayyibah
subhanallah, ya. Ini berikut. Nah, ini. Ya. Yang kedua, berzikir atau sesudah sholat fardu, ya. Jadi ini, ya, selain kita mengucap kalimat subhanallah, kita juga mengucap Allahu Akbar. Kita juga mengucap Masya Allah, La ilaha illallah, ya. Ini, kita pasti sudah menjumpai ini, pernah setiap hari, ya, ketika kita mau sholat, atau kita sesudah sholat, ya, pasti mengucap ini, kalimat thayyibah, subhanallah. Ya, yang kedua, ya, yang tadi kedua ya. Ya, yang berikut, melihat suatu kejadian yang mengagumkan atau menakjubkan. Ya, itu. Ya, jadi ingat-ingat. Ini ada beberapa. Ya, berikut, ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Ini. Ya, misalnya, ya, kejadian luar biasa itu ya. Nah, berikut, mengingatkan iman dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki ya. Ketika mau sholat, anak laki-laki, nah ketika sementara sholat dan ketika anak-anak itu lupa bacaan selanjutnya, misalnya ayat yang anak-anak lupa baca, ayat kedua, nah anak-anak wajib mengucap subhanallah ya. Ini mengingatkan imam ya, ketika anak laki-laki juga mau sholat, terus ada imam yang salah atau lupa menyebut surah selanjutnya, nah itu makmum laki-laki bisa melanjutkan, tapi dia juga harus bilang subhanallah ya. Ini. Nah, ini manfaat mengucapkan kalimat subhanallah. Ya, yang tadi itu waktu mengucap kalimat subhanallah. Nah, sekarang ini manfaatnya ada berapa ya? Ada 4. Ya, yang pertama ini mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Ya, jadi besar sekali manfaat ini. Manfaat mengucap kalimat subhanallah. Ya, kita mendapat pahala yang bagi yang membacanya. Yang berikut, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kalau kita selalu mengucap kalimat subhanallah, berarti kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu, ya, manfaatnya besar sekali. Berikut, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ya, jadi ini manfaat mengucap kalimat subhanallah. Ada 4 ya. Jadi, kapan mengucap kalimat subhanallah? Itu ada 5. Dan ini manfaat mengucap kalimat subhanallah. Ada 4. Ingat ya. Ingat-ingat ini. Nah, ya, yang tadi kalimat thayyibah subhanallah. Sekarang kita masuk pada materi kita tentang kalimat thayyibah masya Allah. Ya. Ya, kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam suatu kejadian tersebut. Ya, kalau masya Allah itu kejadian yang indah, menakjubkan. Tapi ada peranan manusia dalam suatu kejadian tersebut. Sedangkan yang subhanallah ini, ya, itu yang murni dari Allah. Ya, ini contohnya ketika melihat bangunan yang indah. Nah, ini kita harus mengucap masya Allah. Ya, ketika melihat sebuah rumah yang bagus, yang besar, ya, itu anak-anak bilang masya Allah. Iya. Nah, ini memasuki kebun yang cantik atau melihat tanaman yang indah, yang cantik. Ya, ketika mau jalan-jalan, lihat pemandangan yang indah atau pepohonan yang indah, yang bunga-bunga yang indah di rumah.
Nah, bilang saja Masya Allah. Ya, teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan ya. Kalau anak-anak ikut teman-temannya ikut tilawah, kemudian dia dapat juara 1, nah disebut saja Masya Allah, betapa pintarnya temanku ya. Itu. Ini Masya Allah. Nah, ini pada kalimat thayyibah Masya Allah ini juga Allah telah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya ayat 39 yang berbunyi walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah inna taronil taroni anna aqalla minka malan wa waladan. Ya, ini. Ya, yang artinya mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Ya. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan takdir Allah. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang mengherankan, misalnya ketika kejadian alam, ya, ketampanan atau kecantikan wajah. Jika kita merasa heran, dianjurkan untuk membaca Masya Allah. Maksudnya, semua ini terjadi karena kehendak Allah. Selain melihat hal yang mengherankan, kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan, baik karena ada orang yang mengganggu, atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik seperti melihat peperangan, pertengkaran, perkelahian. Mengapa demikian? Karena kejadian baik dan buruk semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini. Ya. Jadi itu adalah rangkuman materi tentang kalimat thayyibah subhanallah dan Masya Allah. Ya. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi kalimat thayyibah hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Lebih dari kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugasnya nanti Ibu kirimkan besok ya. Hari ini anak-anak hanya memahami materi tentang kalimat thayyibah Masya Allah dan Subhanallah ini dulu ya. Nanti LKS-nya Ibu kirim besok ya. Terima kasih.